Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sudah kurang lebih 5 kali sahabat saya, mantan rektor yang sekarang jadi kepala BRIN, maksa saya ke sini. Mas Arief, baru kali ini saya datang. Saya mohon maaf untuk itu. Saya kadang-kadang pura-pura sibuk, adik-adik sekalian. Jadi singkat cerita, melihat situasi yang terjadi di lapangan dalam hari ini di media sosial, saya agak galau. Sebagai penanggung jawab dari Nagara Institute, saya agak galau. Terutama di X, karena saya pengguna X yang aktif. Banyak sekali orang yang sebenarnya lagi belajar berpendapat, tapi ngototnya minta ampun. Nah, ketika kita mencoba menghadapinya, dia lari pada situasi yang betul-betul sangat tidak menyenangkan. Lari ke personal. Anda kan caleg gagal, segala macam. Kita gitulah. Jadi kalah dalam hal argumentasi, larinya ke pribadi. Maka kemudian seorang sahabat saya yang hadir hari ini di sini, Andi Ilham Paulangi, ini sahabat saya sejak kecil. Menulis buku dan kami terbitkan. Inilah judulnya. Andi Lala, ketika kami mencari tempat pertama untuk membicarakannya bersama dengan kementerian, boleh percaya boleh tidak, adik-adikku semuanya, anak-anakku sekalian, yang di kepala kami sama, Institut Pertanian Bogor. Kenapa begitu? Karena kampus ini tidak banyak cencong, tapi melahirkan sejarah. Tepuk tangan dulu untuk IPB. Saya tidak sedang memuji-muji. Banyak orang saya, teman-teman saya di sini. Ya, salah satunya Arif. Salah. Mas Arif. Salah lagi, Pak Arif. Junior saya di HMI. Banyak sekali nama-nama hebat di sini, termasuk yang suka bikin masalah di luar itu bernama saya Didu, sahabat saya itu. Tapi mereka orang-orang hebat, karena sebenarnya salah seorang keluarga saya ini pernah menjadi tokoh di sini, mantan Dirjen Tanaman Pangan Jafar Hafsah. Untuk itu kita mulai. Saya tentu saja harus ke penulis buku dulu, Pak Andi Ilham Paulangi, Pak Ilo. Sebenarnya apa yang ingin Anda katakan dengan buku ini? Kenapa demikian? Seperti begitu rumit bahasanya. Serumit itu ke kehidupan kita di media sosial sekarang. Silakan. Makasih Pak Akbar Faisal. Pertama, pertanyaannya apa sebetulnya yang ingin disampaikan dalam buku ini? Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya buku ini adalah sesuatu yang secara sehari-hari mungkin kita sudah temukan dan kita sudah saksikan di lingkungan atau di media yang ada di gadget atau di gawai yang kita pegang sehari-hari. Tetapi buku ini mencoba untuk memotret bagaimana demokrasi berkembang atau berubah di era digital saat ini, khususnya melalui fenomena viralitas, algoritma, dan bagaimana posisi generasi Gen Z. Kira-kira itu sebetulnya yang ingin disampaikan. Tetapi saya mencoba mengkerangkakan dalam 5 isu krusial. Yang pertama adalah terjadinya transformasi di ruang publik. Yang kedua adalah isu mengenai algoritma dan politik emosi. Yang ketiga adalah partisipasi publik digital.
Yang keempat adalah resiko demokrasi digital. Dan yang kelima adalah bagaimana masa depan demokrasi digital. Mungkin itu 5 poin itu yang ingin saya sedikit highlight pada kesempatan ini. Yang pertama adalah transformasi ruang publik. Buku ini atau katakanlah riset saya menunjukkan bahwa sebetulnya ruang publik sudah mengalami transformasi, yaitu dari ruang publik yang selama ini disebutkan oleh Habermas sebagai ruang publik klasik seperti misalnya warung kopi atau salon di Prancis atau media massa di Jerman atau yang seperti kita saksikan, itu sudah bertransformasi masuk ke ruang digital seperti media sosial dan sebagainya. Ini yang disebut oleh Manuel Castell, ini sebagai munculnya era mass self communication atau network society. Maksudnya adalah bahwa di mana individu saat ini bisa menjadi komunikator massa dan bisa melayani audiens yang begitu besar yang dulunya hanya bisa mungkin dilakukan oleh televisi, tapi saat ini siapapun bisa. Itulah transformasinya. Jadi inti buku ini adalah bahwa demokrasi digital membawa peluang partisipasi politik yang luas, tetapi masa depannya bagaimana teknologi, warga dan institusi politik membentuk ruang publik yang lebih demokratis dan sehat. Mungkin itu dulu Pak Akbar. Baik, Pak Andi Ilham Paulangi, kami menangkap maksudnya. Catatan kritis negara institut pada buku ini itu sebenarnya fokus pada beberapa catatan ya, tapi terkhusus pada partisipasi publik. Dan sekarang justru lebih mengarah pada yang namanya partisipasi politik. Maka kita lihat banyak orang tiba-tiba menjadi tokoh hanya gara-gara begitu gampang dan memiliki follower banyak, maka dia menjadi seorang tokoh. Saya bacakan sedikit catatan kritis dari negara institut. Buku ini juga mencoba memahami satu persoalan yang semakin penting di era algoritma. Ini masalahnya, menyangkut dengan moralitas. Sejak awal, partisipasi demokratis selalu memiliki dimensi emosional. Ia lahir dari kemampuan manusia untuk merasakan realitas orang lain dan dari keinginan untuk bertindak berdasarkan empati tersebut. Namun di ruang digital, emosi telah berubah menjadi mata uang. Ia diproduksi, diperbesar, dipersenjatai, diperdagangkan dan dimobilisasi untuk berbagai kepentingan. Sistem algoritma yang menggerakkan ruang digital tidak mengenal moralitas. Anak-anakku sekalian, tolong dicatat kalimat ini. Sistem algoritmik yang menggerakkan ruang digital tidak mengenal moralitas. Maka itulah istilah jaga jempolmu. Sangat berbahaya sekali. Ia hanya mengenal keterlibatan. Ketika Anda memiliki HP, ada internet, mencet, maka Anda sudah terlibat. Dan keterlibatan paling sering muncul bukan dari fakta, melainkan dari perasaan. Sentimen bergerak lebih cepat daripada fakta, namun kemarahan bergerak paling cepat dari semuanya. Catatan ini ditulis oleh peneliti dari Nagara Institut, seorang anak yang seusia dengan Anda, bernama Adinda Nanda Saraswati, yang sedang belajar di London, yang kebetulan adalah anak saya, seumur dengan Anda. Dia sangat gelisah dengan ini. Dia lagi ngambil master di UCL pada jurusan Digital Technology and Policy. Maka kemudian sebenarnya dari sini masalahnya Pak Andi Ilham Paulangi. Kenapa sampai kami tertarik dengan ini? Karena saya bisa merasakan setiap hari saya bergaul dengan anak saya
Jangan sampai kebudayaan yang telah kita capai seperti sekarang ini runtuh hanya karena kita tidak tahu apa yang kita tuliskan. Kita berdiskusi. Saya ke Ibu Dewi dulu. Ibu Dewi, tadi problem sudah disampaikan, dituliskan oleh Andi Ilham Paulangi. Kami dari Nagara Institute sudah mengkritisinya. Kita pengen tahu sebenarnya apa yang dilakukan Kementerian Komdigi agar kemudian apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Saya harus tolong disampaikan kepada Ibu Menteri dan jajaran Anda betapa saya sangat mengapresiasi keberanian untuk memblokir beberapa platform-platform yang tampaknya ingin menggunakan kesempatan karena kita adalah bangsa yang sangat banyak menggunakan media sosial. Silakan Ibu Dewi. Iya, terima kasih Pak Akbar. Selamat sore buat adik-adik tercinta. Dan thank you nih Pak Akbar, diselenggarakan seperti ini menurut saya luar biasa. Satu sisi Pak Ilham, terima kasih Pak Ilham sudah membuatkan buku. Buku ini menjadi penting untuk kita tahu kondisinya sebenarnya seperti apa di dunia maya. Kalau tidak dituliskan, orang tidak akan percaya Pak Akbar. Kita sudah paham lah soal algoritma, orang udah ngerti lah. Bukan ngerti ya, tapi sudah sering dengar bahwa informasi yang kita terima itu diatur algoritma. Tapi ketika itu dibukukan dalam suatu buku, itu akan menjadi lebih kredibel ya Pak ya, karena buku tidak sembarang ditulis ya Pak Akbar ya, tapi memang melalui suatu proses. Pertama Pak Akbar, kami tidak men-take down platform Pak. Kami tidak melakukan take down platform. Kami sebagai pemerintah menghargai kebebasan berpendapat yang sudah mengalami transformasi ya Pak Ilham ya. Ruang publik tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, tapi sekarang dengan adanya ruang digital, anytime siapapun itu bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, mengkritik, bahkan bisa membuat suatu gerakan di ruang digital. Pemerintah menghargai itu, dan saya rasa banyak pemerintah di luar negeri, di luar sana pun juga masih mencoba mencari Pak. Teknologi yang berkembang, satu sisi memberikan nilai positif, satu sisi tentunya ada nilai negatif. Positifnya kita diberikan kemudahan, dan kita sangat berharap ruang digital yang sudah menjadi ruang publik ya Pak ya, transformasi itu, harapannya itu menjadi suatu medium mencapai negara yang demokrasi. Karena lebih mudah orang menyampaikan gagasan, pendapatnya. Kalau dulu kan sangat terbatas. Sekarang dengan adanya ruang digital ini memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin menyampaikan. Tapi yang ingin kita sampaikan adalah memanfaatkan ruang digital ini yang bertanggung jawab. Boleh menyampaikan tapi juga tetap memperhatikan hak-hak publik yang lainnya. Apakah patut kita menyampaikan dengan suatu kekerasan? Apakah patut kita menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta? Tapi saya ketrigger dengan statement Pak Akbar bahwa yang Pak Akbar ini keras. Jadi kalau saya diundang Pak Akbar 2 kali ya, saya pertama di Dewan Pers ini deg-degan karena Pak Akbar ini kritis dan menurut saya ini penting. Apa yang dilakukan Pak Akbar ini pun juga harus dilakukan oleh teman-teman media. Ketika ruang digital terbuka, semua informasi mengalir di sana, banyak informasi lebih cepat, lebih beragam. Yang diperlukan adalah selain moralitas adalah kita kritis. Apakah benar informasi kita terima ini sudah sesuai? Kita harus mau untuk meng-cross check. Jadi nyambung lagi Pak Akbar, tidak melakukan penutupan take down karena kami menghargai, dan kalaupun ada konten yang tidak sesuai dan harus dilakukan take down, bukan men-take down platformnya ya Pak ya, gitu. Itu ada prosedur yang memang sudah ditetapkan. Kenapa prosedur itu ada? Kenapa regulasi itu ada? Karena fungsi tadi kita menjaga publik. Publiknya siapa? Publik itu beragam. Ada publik yang mungkin perlu dijaga informasi yang mereka terima dengan baik dan benar. Kan tidak lantas kita membiarkan platform ruang digital itu diisi dengan berbagai macam informasi toh Pak. Tapi bagaimana informasi ini yang bisa didapat oleh masyarakat ini adalah informasi yang baik. Kalau sering disampaikan oleh Kepala Dewan Pers, udaranya udah nggak bersih nih Pak. Bagaimana kita memfilter udara dalam konteks ini adalah informasi ini supaya kita yang bernafas, kita yang mendapatkan informasi yang baik dan benar. Nah untuk itulah perlu diregulasi. Tapi regulasi yang kami buat tentunya adalah tetap
mengutamakan transparansi, keadilan, dan juga hak publik. Nah, itu yang harus dilindungi. Termasuk juga ketika kita bicara demokrasi, Pak Akbar. Apa kita memaknai demokrasi? Apakah memang demokrasi itu adalah sebebas-bebasnya, atau demokrasi itu adalah yang terbatas? Terbatas dalam arti tadi, tetap ada masyarakat publik yang harus tetap dijaga. Dan sekali lagi, mengulang kembali disampaikan Pak Ilham dan juga Pak Akbar, yang perlu diingat adalah platform itu tidak netral. Platform itu ada kepentingan bisnis, ada kepentingan ekonomi. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi kalau dulu kami bicara literasi digital, lalu bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, yang produktif. Tapi sekarang kok rasa-rasanya mempelajari bagaimana algoritma bekerja itu menjadi penting. Kenapa? Supaya kita sadar bahwa oh ternyata jangan-jangan saya dalam lingkup echo chamber ya Pak Dini ya. Tadi sampaikan Pak Dini dalam sambutan. Lingkup echo chamber, jadi kita hanya mendengar apa yang kita mau. Sekarang kalau teman-teman juga pernah mungkin mencoba ya, kita nggak dalam merekam apapun, kita ngobrol dengan teman, bicara tentang satu hal. Ngerasa nggak di sosial media kita pasti akan bergulir informasi yang memang kita bicarakan. Artinya memang kerekam, tersampaikan kepada platform. Karena memang tadi mereka tidak netral, mereka adalah ada kepentingan bisnis. Nah, ini yang perlu kita sadari bersama, apakah kita sebagai bangsa Indonesia membebaskan platform dengan kepentingan bisnis mereka, ataukah kita memagari diri kita? Memagari dengan regulasi yang pro kepada masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat, ya tadi, harus lebih wise, harus lebih kritis. Saya rasa itu sih Pak Akbar, kritis ini menjadi penting supaya kita tidak terbawa oleh sekedar algoritma. Sementara itu Pak Akbar dari saya, terima kasih. Makasih Bu Dewi. Ada banyak pertanyaan kepada teman-teman di Komdigi dan pada beberapa bagian kami sudah melihat bagaimana Anda bekerja di sana. Terima kasih, kami mengapresiasi, tapi juga masih banyak pertanyaan yang akan, karena setiap hari tantangan menyangkut dengan media sosial ini semakin besar ya. Sejujurnya saya mau menggunakan kata yang lebih ekstrim dari itu. Apa itu? Menakutkan. Saya sendiri kan saya pengguna aktif. Saya pengguna aktif X, pengguna aktif Thread, aku pengguna aktif IG, pengguna aktif LinkedIn, pengguna aktif Facebook. Come on. Kita ngomong A, dia udah ngomong X dan gak ketemu. Ketika kita mengejarnya, saya kadang-kadang usil meladeni itu kalau lagi ada waktu. Tapi memang kelihatan kok di situ. Yang mana yang harus kita layani, yang mana tidak. Maka pada titik tertentu saya mengambil langkah yang paling ekstrim. Blok, atau bodoh, daripada capek waktu untuk melayani gitu kan. Tetapi itu kan saya yang sudah mulai kehabisan energi. Saya harus berbicara dengan anak-anak muda. Ananda Presiden Ben Abdan, Anda adalah bagian dari garda terdepan dari generasi muda ini sekarang. Apa catatanmu yang paling mengemuka soal ini? Supaya kita juga, siapa tahu kami orang tua ini perlu juga mendapat nasihat dari kalian. Siapa tahu barangkali kita ini sudah mulai ketinggalan kereta sebenarnya dan masih merasa pintar. Sampaikan kepada kami apa yang harus kami dengarkan Ananda. Terima kasih Pak Akbar. Saya berani menyampaikan jika kita membicarakan digitalisasi itu adalah dunianya Gen Z. Betul? Dunia digital adalah dunia Gen Z. Sehingga itu akan bermuara terhadap satu tesis yang saya punya Pak Akbar. Saya punya tesis bahwa digitalisasi di Indonesia menimbulkan paradigma paradoks. Di satu sisi, dalam era ini kita tidak pernah sama sekali merasakan adanya kelangkaan informasi. Melainkan sebaliknya, kita terus dibanjiri oleh banyaknya informasi. Di sisi lain, karena saking banyaknya informasi, kita tidak bisa memilah dan memilih representasi informasi mana yang valid dan juga yang tidak. Betul?
entah kita membicarakan hoax, entah kita membicarakan bagaimana ruang lingkup buzzer bekerja, namun itulah yang terjadi. Saya berasal dari statistik Pak Akbar dan juga Bu Farida, jadi saya ingin mengungkapkan satu fakta data. Pada tahun 2024 hingga 2025, data dari APJII menunjukkan bahwa sebanyak 220 juta di Indonesia itu menjadi pengguna internet. 220 juta. Artinya hampir sebanyak 69% populasi di negara kita. Fakta kedua, dari data We Are Social menyebutkan bahwa sekitar lebih dari 7 jam per hari masyarakat kita menjadi pengguna media sosial. Dua fakta itu seharusnya itu adalah fakta yang mengejutkan. Karena jika digitalisasi itu adalah sebagai pertumbuhan dan akselerasi kemajuan bangsa, maka pertanyaannya adalah dengan banyaknya konsumsi yang ada di negara kita, masyarakat kita, mengapa Indonesia bukan maju, tapi banyak masalahnya? Ini yang harus kita kritisi. Fakta ini menunjukkan bahwa yang terjadi digitalisasi di era kita, di negara kita, ternyata bukan menjadi digitalisasi yang produktif, tapi digitalisasi yang non produktif. Sekarang kita sudah banyak transformasi kebiasaan yang barangkali generasi-generasi milenial bangun pagi disuruh ibunya ngebuang sampah, bersih-bersih rumah, ngopi di depan rumah, diceramahin sambil baca buku. Sekarang scroll. Bahkan yang mengerikannya adalah bukan terjadi di era generasi muda aja, tapi anak-anak kecil yang sudah terkontaminasi dengan kebiasaan-kebiasaan penggunaan media sosial. Seperti itu. Lalu yang kedua, saya ingin mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bu Farida. Dalam era atau fenomena echo chamber, ini menunjukkan bahwa ternyata demokrasi digital yang ada di negara kita belum menunjukkan sepenuhnya menghadirkan demokrasi deliberatif. Tadi sudah diaminkan bahwa ternyata echo chamber ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya peningkatan polarisasi. Ada yang kelompok A percaya dengan mazhabnya, kelompok B percaya dengan keyakinannya, sehingga dibenturkan. Terakhir Pak Akbar yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita melihat echo chamber, artinya kita sedang dihadapkan oleh algoritma. Saya punya pandangan bahwa algoritma ini menjadi aktor baru dalam dunia digital. Menjadi aktor baru. Karena apa yang dikonsumsi oleh kita sejatinya adalah yang selalu kita lihat, yang selalu kita cerna, yang selalu kita dengarkan. Artinya informasi yang hadir itu tergantung apa yang selalu kita cari. Itulah algoritma. Karena kita tahu bahwa algoritma pada akhirnya akan membentuk paradigma kita, sehingga yang menjadi concernnya adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan edukasi. Bukan hanya percepatan digitalisasi, bukan hanya perluasan digital, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pencerdasan algoritma dan juga data. Itu yang paling penting dan sekarang masih menjadi PR untuk kita. Itu Pak Akbar yang disampaikan. Tepuk tangan dulu dong. Abdan, saya nggak bisa membantah kamu karena kamu jurusan statistik, ngerti banget urusan kayak gini. Ya udah, kita terima saja lah gitu kan. Makasih Ibu Dewi dan Prof. Kayaknya kita harus mendengarin yang kayak gini-gini ya, supaya mereka juga merasa bener nggak ini negaranya gitu ya. Jangan khawatir Abdan,
saya kritik saya lebih banyak soal itu, tapi nggak apa-apa lah. Ya kan? Kan sejujurnya juga, ya memang ini milik kita bersama negara ini. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian tidak didengarin, nggak bisa. Sampaikan pikiran itu. Saya ke Mas Ruli dulu. Mas Ruli, Anda memerhatikan betul bagaimana ruang digital ini bergerak ya. Saya yakin Anda melihat betul apa keuntungan bagi kita sebagai sebuah bangsa dan apa kerugiannya. Saya merasakan keuntungannya. Katakanlah sebagai politisi, dulu itu saya bisa bertemu dengan konstituen saya tanpa saya harus ada di sana. Meskipun memang berlengkap, tetapi risikonya banyak. Dia bisa terjadi distorsi dalam proses itu, dan itu berbahaya. Seperti yang terjadi pada Bu Sisi di Tunisia tadi itu. Apa catatan Anda, Mas? Kalau saya terima kasih ya Bang Akbar ya. Terus yang kedua mengucapkan selamat atas terbit bukunya Bang Andi Ilham. Saya ingin mengatakan bahwa semua perbincangan di media, perbincangan diskusi itu selalu menyalahkan algoritma. Seolah-olah algoritma itu menjadi biang keladi apa yang terjadi di negara ini Bang Akbar. Padahal algoritma itu yang dikutip Bang Ilham itu ya, Manuel Castel itu, media sosial itu adalah bagian daripada network society di mana ada dua, program and switcher. Jadi Facebook, apa lagi selain media sosial Facebook itu apa? YouTube, Twitter, TikTok, WeChat segala itu enggak ya? Enggak masuk ya? Itu enggak masuk ya, Mak Akbar ya? Itu UMKM. Sorry, itu UMKM. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Terus yang terakhir tadi apa? itu WeChat. Itu UMKM kali ya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa algoritma itu sebenarnya itu dibentuk oleh diri kita sendiri sebagai programmer. Jadi Facebook, YouTube, Twitter, Instagram gitu kan. Yang Anda buat itu adalah sebenarnya itu adalah program yang belum jadi. Jadi ketika orang masuk ke sana membuat akun gitulah, dia menjadi programmer, gitu kan? Preferensi konten kan tidak pernah dipilih kan oleh teman-teman adik-adik di sini. Yang penting gue punya akun, gue bikin, tapi preferensi kontennya enggak, gitu loh. Yang kedua adalah switcher. Anda tidak pernah merasa bahwa saya cuma punya teman dekat. Saya nggak ingin berpikir politik, berpikir MBG, berpikir ini segala macam. Saya nggak mau dengar. Jadi saya batasi dan saya privat. Tapi lupa switchernya itu nggak dijalanin Bang Akbar. Karena hal pertama kali ketika adik-adik dan teman-teman bikin media sosial, satu yang ditanyakan oleh media sosial, izinkan tidak untuk mengakses kontak, telepon dengan segala macam, betul? Dan Anda selalu mengizinkan. Jadi algoritma itu adalah preferensi konten yang dibentuk oleh diri kita sendiri. Buzzer sebanyak apapun duitnya nggak akan bisa masuk kalau seandainya kita tidak men-switch algoritma itu sendiri Bapak Ibu. Itu loh. Dan algoritma itu ya, kalau Anda tidak, kadang-kadang gini ya, saya kasih contoh sederhana. Kita lagi mikir apa nih Bang Akbar gitu ya. Mikir apa, tiba-tiba buka handphone, kok kontennya tiba-tiba nongol itu. Itu karena handphone kita mic-nya dihidupkan. Jadi kalau seandainya kita ngobrol, saya bukan orang politik gitu kan, saya nggak suka politik, demokrasi segala macam, tapi ketika kita duduk dengan presiden BEM kita, karena sahabat, dia lagi ngobrol sama temennya soal politik, itu terekam di handphone. Dan itu jadi preferensi konten, ya, preferensi konten yang kita miliki gitu loh. Jadi algoritma itu seperti itu adik-adik. Jadi saya mengatakan ini, buzzer nih, ini bikin bayar segala macam. Enggak, gitu loh. Karena bisa jadi, coba bisa dicek, setiap orang itu punya preferensi konten yang berbeda-berbeda. Ketika Anda berteman dengan si A, yang kebetulan nggak suka politik, nggak suka berbicara bebas, tapi si A ini berteman dengan orang lain, itu kan network society ya Bang Ilham ya. Maka preferensi kontennya juga akan dapat adik-adik, gitu loh. Oke, kita akan berdiskusi lebih banyak, masih ada waktu kita untuk itu, dan saya ingin semuanya peserta di sini terlibat karena ini problem kita. Saya punya 3 anak, 2 yang sedang beranjak dewasa dan sudah dewasa. Itu kadang-kadang setiap kita pengen tahu apaan sih papa lihat-lihat gitu loh. Padahal itu kan menyangkut dengan masa depannya juga. Nah sekarang saya bicara sebagai orang tua nih kepada Pak Denny, sesama orang tua kita di Pak Denny ini.
baik sebagai seorang akademisi di sini maupun sebagai orang tua, apa sih menurut Pak Prof itu apa sih problem bagi kita terutama menghadapi anak-anak kita yang terlibat baik secara sadar maupun tidak di dalam dunia digital bernama medsos ini? Iya, terima kasih Bang Akbar. Jadi mungkin saya perspektif orang tua tapi perspektif juga sebagai pendidik ya Bang Akbar ya. Jadi sama Bang, saya punya putra putri 2, kami IPB banget Pak, karena istri saya IPB, putra putri saya IPB semua. Nah, dua-duanya tentu pengguna yang aktif ya Bang ya. Kami ingin menceritakan sedikit terkait dengan sebenarnya kan gini, yang saat ini kita hadapi ini di depan kita ini para mahasiswa ya Bang ya. Jadi negara kita ini kan saat ini kita dapat bonus demografi yang sangat besar. Ya, yang 2045 nanti kita akan dapat bonus demografi. Angka partisipasi kasar di negara kita ini kan 30% yang bisa masuk di bangku kuliah. Nah, yang sekarang ada di hadapan kita ini yang masuk di IPB ini kami menerima kan sekitar 8.500 per tahun mahasiswa baru. 8.500, sekitar 8.500 mahasiswa. Yang hadir di sini adalah generasi yang terbaik yang bisa masuk tentu ke perguruan tinggi negeri ya. Total 1 tahun seluruh PTN di negara kita itu hanya bisa menerima sekitar 220.000. Jadi sangat sedikit. Jadi artinya tentu tanda kutip kami di IPB dan juga tentu pendidik perlu tanda kutip nih. Mungkin istilahnya menyelamatkan generasi ini agar mereka menjadi generasi emas tapi juga tentu sangat bagus. Begitu ya, setuju ya teman-teman semuanya ya. Nah, oleh karena itu kami memandang, jadi yang pertama tentu pendekatan di lingkungan pendidikan tentu bukan hanya ke pendidikan, tapi juga tentu memberikan keleluasaan kepada mereka untuk membentuk kompetensinya. Oleh karena itu kami berbicara kami di kampus, kami memberikan keleluasaan nih kepada mereka itu untuk membentukkan, kita perlu 5 kompetensi ya Bang ya. Selain yang kompetensi, tentu kompetensi keilmuan, yaitu creativity, complex problem solving, communication, collaboration, lain sebagainya. Komunikasi tentu di dalamnya adalah komunikasi digital yang penting ya. Nah, jadi kami memberikan kesempatan kepada para rekan-rekan ini bagaimana mereka AI ini contoh di kami masuk di dalam kurikulum Bang. Ya, jadi AI ini masuk di kurikulum. Saya sangat setuju tadi algoritma Bang. Saya sekarang kalau ngobrol sama ChatGPT dia udah tahu saya. Saya baru klik aja saya udah langsung apa kabar Prof Denny. Itu ngeri juga sih Bang, sebetulnya. Dan saya nyaman komunikasi dengan dia. Begitu ya. Nah, karena sering ngobrol Pak, sering ngobrol. Dan dia memang sudah, jadi ini artinya hal-hal yang, tapi banyak sisi positif yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi literasi digital, literasi AI kami pandang sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa. Oleh karena itu, mungkin hanya tidak banyak Pak, kurang dari 5 perguruan tinggi yang punya panduan penggunaan AI di perguruan tinggi, salah satunya di Institut Pertanian Bogor. Wih. Jadi kami sudah pelajari hanya ada 2, satu di Jawa Tengah, satunya IPB. Jawa Tengah apa ya Jawa Tengah? Jawa Tengahnya yang agak lagi rame itu Pak. Oke. Jawa Tengah, tapi di dalamnya Pak ya, di dalamnya. Di dalamnya Jawa Tengah, bukan di Jawa Tengahnya. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk bagaimana kebetulan dari perguruan tinggi itu. Jadi yang tadinya mungkin itu sifatnya, kalau itu diarahkan jadi positif, tentu ini akan membentuk karakter yang tadi kami sampaikan 5C tadi Pak. Nah, oleh karena itu dan kami bikin panduannya hari ini, kita merasa itu sudah baik Pak. 2 bulan kemudian juga sudah mulai ketinggalan lagi. Jadi artinya memang perkembangan digital ini luar biasa cepat. Jadi yang ingin kami sampaikan, tidak bisa kita hanya mencetak lulusan itu hanya berbicara kepada kompetensinya, tapi banyak harus dicetak oleh mereka, karakter, integritas, dan sebagainya. Lulusan ini bukan hanya harus cerdas, pandai di dalam bidangnya, tapi juga harus memiliki kompetensi yang tadi bermacam-macam tadi. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana juga kampus tetap hadir bersama mereka pada saat mereka menyampaikan pendapat di ruang publik, begitu ya. Itu juga menurut saya hal yang sangat baik bisa dilakukan oleh perguruan tinggi dimanapun di negara kita. Demikian. Wow, tepuk tangan dulu dong. Menggunakan
dan menjadikan AI sebagai bagian dari kegiatan dan atau seluruh aktivitas akademik itu menurut saya memang harus, sayang kalau nggak dilakukan itu, Ibu Dewi ya. Pasti kementerian memberikan dukungan. Apalagi kalau acara ini tiba-tiba ada bantuan dari Kementerian Komdiki ya. Wah itu cakep itu barang itu, tapi ini bukan janji, saya bukan menterinya gitu ya. Terima kasih Pak Denny ya dan teman-teman di IPB. Saya betul-betul mengapresiasi itu karena ada juga banyak orang yang dengan mudah berbicara tentang AI tetapi sama sekali tidak paham bagaimana AI itu bekerja. Siapa orangnya? Tak usah kita bahas, gitu ya. Sekarang saya pengen mendengarkan mahasiswa terbaik dari IPB mau bicara apa menyangkut dengan tema kita. Silakan disebutkan nama dan dari jurusan apa. Tes. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Fauzan Afan Zakia dari jurusan Meteorologi Terapan. Di sini bukan ingin berbicara, mungkin lebih ingin memantik diskusi dengan pertanyaan. Saya rasa terkait matinya kepekaran itu belum ada dalam pembahasan kita. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah demokrasi digital itu beresiko menciptakan kondisi di mana popularitas itu lebih dihargai daripada kepakaran sehingga otoritas ahli semakin terpinggirkan. Dan kalau memang resiko itu memang ada, bagaimana cara mencegahnya tanpa mengurangi kebebasan digital, kebebasan berekspresi di ruang digital? Perkenalkan, saya Asal Aksa Daniel, saya dari Fakultas Kehutanan, Silvicultur. Izin bertanya Pak, jadi akhir-akhir ini saya melihat di media sosial, terutama Facebook ya. Di Facebook itu saya sering sekali melihat di mana ada beragam banyak sekali grup yang berisikan seperti tadi buzzer itu Pak. Tapi yang di sini saya bukan membahas bagaimana cara menghadapi buzzer, tapi kenapa orang bisa menjadi buzzer gitu. Saya melihat para buzzer ini dibiayai itu, jadi mereka dari yang saya amati gitu, mereka punya grup Telegram. Jadi di situ mereka nanti kayak dikasih istilahnya bounty, bukan bounty ya, kayak quest atau tugas. Jadi di mana mereka harus mengirim foto atau postingan yang di mana satu postingan itu dikasihnya 300 rupiah Pak. Jadi saya heran gitu, kenapa ada orang yang mau menyelesaikan itu, mengerjakan tugas itu, padahal cuma dapat rewardnya sangat sedikit. Atau mungkin mereka menggunakan bot misalnya, jadi bisa bikin banyak postingan, terus di foto, di-upload banyak gitu. Mungkin bisa seperti itu, tapi kenapa orang-orang ini bisa rela menjadi buzzer yang bahkan sangat istilahnya meruntuhkan demokrasi gitu Pak. Perkenalkan, nama saya Diki Nurfikroh dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Hari ini rasa-rasanya kita hidup di negara demokrasi. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Tapi rasa-rasanya hari ini yang tersisa hanyalah kratos itu tersendiri, yaitu kekuasaan. Jikalau kita melihat dari tema besar hari ini, yaitu demokrasi digital, saya menyambung dari pernyataan ataupun pertanyaan kawan saya di sana terkait buzzer. Saya ingin bertanya kepada Ibu Farida dari Menkomdigi gitu. Apakah ada penemuan terkait hari ini buzzer-buzzer itu tuh disewa oleh siapa sih? Karena harusnya sehemat saya Menkomdigi itu memiliki data seperti itu. Kalau misalkan memang ada datanya dan bisa dikemukakan hari ini di sini, apakah yang menyewa buzzer itu terafiliasi oleh pemerintah atau tidak? Kenapa? Karena hari ini kami dari sosial politik khususnya di BEM, kami selalu memberikan narasi-narasi terkait poin tuntutan, tapi kenapa di akun Instagram kami ataupun sosial media kami itu selalu isinya buzzer-buzzer yang profilnya tuh 0 pengikut ataupun akun-akun baru gitu. Nah, pertanyaan singkatnya, apakah Menkomdigi itu mengetahui siapa yang menyewa buzzer, dan apakah ketika tahu siapa yang menyewa buzzer dan si penyewa ini tuh terafiliasi oleh pemerintah atau tidak? Kalau misalkan hari ini bisa menyebutkan ataupun membuktikan bahwa mereka itu tidak terafiliasi oleh pemerintah, berarti kami harus mencari lebih effort lagi. Tapi kalau misalkan hari ini Menkomdigi bisa menyatakan bahwa yang menyewa buzzer adalah salah satu dan terafiliasi oleh pemerintah, maka kawan-kawan kita sepakat bahwa hari ini demokrasi itu udah tidak ada sama sekali. Yang tersisa hanyalah kratos itu tersendiri, yaitu kekuasaan itu tersendiri. Terima kasih. Mungkin titipan kami ke IPB ya, karena
Kami itu ada satu divisi di generasi digital itu, divisi AI. Dan AI sekarang itu Pak Prof, itu teknologinya, kalau dulu dia itu kan berpikir. Sekarang dia mulai mengerti perasaan. Makanya Prof tadi berbincang sama AI kan. Sampai-sampai di Jerman itu menikah sama AI. Itu terjadi loh. Dan hati-hati. Karena makin lama kita berinteraksi, dia makin mencerna apa yang kita lakukan. Dan muaranya sebenarnya di situ. Di soal kedaulatan digital. Nah, oleh sebab itu mungkin saya titip ke Komdigi. Bagaimana isu ini kita bahas secara bersama. Sehingga kemudian alih-alih kita bertengkar di ruang digital itu, ya sesungguhnya kita diadu. Dan yang rugi adalah rakyat Indonesia. Karena kalau kita bertanya, sesungguhnya yang dipertentangkan saat ini siapa sih dan apa sih? Ya, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih juga buat teman-teman, adik-adik semua. Insya Allah apa yang disampaikan akan kita sampaikan kepada pimpinan, dan beberapa hal poin tadi memang sudah menjadi diskusi di internal kami. Saya coba jawab dari paling bawah soal take down ya. Take down. Sebenarnya kita tidak men-take down. Jadi kalau teman-teman bisa meng-cross check informasinya, sebenarnya itu terjadi secara global. Nggak cuma di Indonesia, tapi juga terjadi di Filipina, India, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat dalam waktu bersamaan. Dan itu sudah clear disampaikan oleh juru bicara Meta platform, yaitu Andy Stone, yang dia mengatakan bahwa ini adalah ada kendala teknis. Ada down di server. Artinya memang saya ingin menyampaikan berkaitan dengan yang disampaikan Pak Upi tadi, kedaulatan digital, betul Pak. Kita belum berdaulat secara digital. Kita tidak sepower itu untuk bisa meminta platform men-take down. Sampel, saya cerita sedikit ke teman-teman. Teman-teman mungkin juga pernah dengar ya bahwa Bu Menteri Ibu Mutia Hafid mencoba untuk apa ya, istilah selain gerbek itu apa ya, mendatangi secara tiba-tiba Meta lah. Apa yang terjadi? Di bawah, di tempat satpam, seorang menteri, satpamnya adalah WNI, itu tidak memperboleh masukkan, tidak boleh Bu Mutia itu masuk. Padahal Bu Mutia itu sudah bawa kepolisian, sudah bawa dari kejaksaan, dari BIN juga, dari APH, aparat hukum. Udah dibawa bersama dengan Bu Mutia. Itu nggak dikasih. Itu berdiri di tanah Indonesia, berdiri di bangunan Indonesia, yang datang adalah seorang menteri. Dan tahu nggak, Meta itu nggak punya representatif, hanya perwakilan. Artinya perwakilan juga adalah orang Indonesia. Sama-sama orang Indonesia, sama-sama berdiri di Indonesia. Untuk akses masuk, si perwakilan itu harus kontak ke kantor Meta di pusat untuk mengizinkan seorang menteri Komdigi masuk. Itu dalam konteks akses untuk masuk ke kantor. Bayangkan kalau itu adalah platform. Tadi ya, soal kedaulatan digital itu masih menjadi PR kita bersama. Tidak, kita belum sepowerful itu. Dan kalau teman-teman paham juga, siapa sih punya platform itu? Negara-negara adidaya, Amerika, Cina, mungkin juga sebagian ada Rusia gitu. Bukan negara yang sepir kita yang sama, enggak. Dan itu pasti akan hierarkinya juga tinggi. Enggak semudah kita akan mendrive. Gitu. Itu yang berkaitan dengan take down. Tapi yang jelas memang pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Dan ini PR-nya bukan di Indonesia, tapi PR di semua dunia. Bahkan itu di negara-negara maju. Meskipun disampaikan bahwa negara maju sudah berpikir lebih dalam nih, kita masih di permukaan. Tapi itu jadi kenyataan. Even sudah berpikir sampai dalam, ini yang hal-hal permasalahan di permukaan pun juga masih menjadi masalah. Tugas pemerintah adalah memastikan ruang digital ini menjadi aman. Tidak ada men-take down platform. Yang kami kembalikan adalah kami punya tugas menjaga ruang digital dari konten yang negatif. Artinya, kalaupun di take down adalah konten. Apakah sembarang men-take down? Tidak. Sudah ada regulasi secara teknisnya, sudah ada pertimbangannya, dan itu ada sekali lagi untuk menjaga ruang digital. Ada publik, ada masyarakat, ada warga negara Indonesia yang harus dilindungi.
Sehingga fungsi untuk menjaga ruang digital ini menjadi penting dari konten-konten yang negatif. Kemudian buzzer. Kenapa orang jadi buzzer, Pak? Mungkin ada nilai ekonomisnya ya, Pak ya. Ada nilai ekonomisnya. Apakah pemerintah dalam hal ini Komdiji bisa sampai melihat bahwa itu adalah buzzernya berkaitan dengan A, B, C? Tidak. Kami tidak dalam fungsi itu. Fungsi kami adalah menjaga ruang digital dari konten negatif sesuai dengan Undang-Undang ITE. Kami tidak men-tracking sampai dengan ini berafiliasi dengan siapa. Sehingga kami pun tidak tahu. Tidak tahu siapa di belakang buzzer-buzzer. Nah, ketika kita harus menjaga ruang digital, buzzer itu bisa mempengaruhi opini kita, mempengaruhi persepsi kita. Kan kita harus berupaya nih, tadi kedaulatan digital, bagaimana gitu. Ini berbagai macam usaha diupayakan. Misal, Komdiji sudah punya aturan SIM card yang harus menggunakan biometrik. Supaya apa? Supaya tahu yang punya nomor ini siapa. Supaya ketika mendaftar katakan WhatsApp itu kan dengan nomor SIM card ya. Sejauh ini ya, meskipun ini perkembangannya mereka akan tidak menggunakan SIM card gitu, hanya menggunakan login non SIM card. Tapi artinya kita memang berusaha supaya tadi kenapa? Supaya buzzer-buzzer ini diminimalisir. Atau misalnya kita sedang mengkaji dan kita akan lihat bagaimana respon publik ya ketika akun sosial media itu harus beridentitas. Buzzer itu muncul karena sosial media tidak beridentitas. Kita akan mencoba. Tujuannya apa? Tadi untuk mengurangi buzzer-buzzer. Yang teman-teman tadi sampaikan, saya sih menangkapnya teman-teman terganggu gitu kan. Ketika ingin menyampaikan sesuatu tapi dihajar oleh buzzer. Itu pun juga kami alamin. Ketika pemerintah dalam hal ini Komdiji, dalam hal ini Ditjen KPM punya fungsi untuk melakukan komunikasi publik dan itu tidak sesuai, kami pun dibuzzerin Pak Akbar. Kami sebagai pemerintah di akunnya Komdiji, di akun resmi Komdiji pun dibuzzerin. Dihajar juga? Dihajar juga Pak, dihajar juga. Jadi buzzer itu tidak mengenal bahwa ini punya pemerintah, enggak. Pemerintah pun juga diserang. Karena tadi ada nilai ekonomisnya ya Pak. Siapa yang punya duit dia akan bisa lebih leluasa mensewa buzzer. Artinya memang di sini pesannya adalah kita perlu mengedukasi diri lah. Bahwa kita demokrasi kita akan matang atau tidak. Saya sih sementara dalam diskusi ini melihat ada dua Pak. Ada toolsnya, ada SDM-nya. Toolsnya tadi meskipun Kang Arul menyebutkan tidak mau menyalahkan algoritma penuh ya Kang Arul ya. Tapi pada kenyataannya algoritma itu membentuk echo chamber. Sehingga namanya literasi digital ini menjadi penting. Kemudian juga bagaimana kita menuju demokrasi digitalisasi, kedaulatan digital ya Pak ya, kedaulatan digital. Ini yang kita coba step by step, one by one kita coba dan kami mengakui kemajuan teknologi ini jauh lebih cepat dibanding ketika kami harus membuat kebijakan. Kebijakan itu tidak bisa tiba-tiba plek, jadi itu nggak bisa. Kalau bisa, tapi kan kebijakan itu kan harus lahir juga dari pelibatan publik. Publik tidak hanya menjadi objek pembangunan, tapi bagaimana publik itu menjadi mitra pembangunan. Konsepnya itu. Ketika konsepnya seperti itu, ya maka kebijakan itu nggak bisa tiba-tiba lahir. Tapi harus diuji publik, harus disampaikan ke publik. Akhirnya apa? Kecepatan teknologinya lebih cepat. Sampling contoh tadi ya, ketika kita ingin mengatur SIM card menggunakan biometrik, tujuannya supaya bukan menghilangkan ya, meminimalisir misinformasi, meminimalisir hoax, meminimalisir adanya buzzer. Tapi di saat bersamaan ketika itu sudah regulasinya jadi, yang terjadi apa? WhatsApp itu sedang uji coba untuk tidak menggunakan SIM card. Nah, ini sebenarnya butuh dukungan kepada masyarakat. Butuh dukungan publik supaya kebijakan-kebijakan itu tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang bahwa kebijakan ini akhirnya membatasi kebijakan publik, kebebasan berpendapat. Tidak. Tapi teman-teman harus paham bahwa di ruang digital itu tidak netral. Ada kepentingan-kepentingan ekonomi lah secara kasat mata. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada kepentingan politik global. Ya kan Pak ya? Nah ini yang harus dipahami. Jadi tadi saya sepakat bahwa teman-teman adalah generasi muda, generasi penerus yang memang harus lebih kritis, harus lebih wise.
tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi kita melihat dari konteks yang lebih besar. Supaya tadi demokrasi digital ini bisa tercapai. Gak bisa hanya melihat bahwa menyalahkan satu pihak tuh gak bisa. Harus dilihat secara overall. Itu dari saya Pak Akbar, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jadi apa yang disampaikan pertanyaan dari ketiga sejawat saya itu ada satu hasil observasi dan wawancara saya, Bu. Ketika saya wawancara dengan salah satu guru besar di IPB, yang mana guru besar di IPB ini sedang melakukan audit deforestasi di salah satu daerah. Dan hasil dari audit itu membawa kepada peradilan hukum, Bu. Menariknya adalah menarik sekaligus mengenaskan. Ketika di peradilan hukum itu yang dibawa oleh profesor ataupun guru besar betul-betul hasil dari kajian scientific evidence base yang sudah dilakukan. Namun hal itu dibantahkan, dileburkan oleh opini-opini liar. Sehingga jika kita membicarakan kepakaran, kita membicarakan keabsahan keilmuan dalam ruang digital, itu akan mudah dipatahkan oleh banyaknya mayoritas yang menyuarakan walaupun itu salah. Walaupun itu salah. Maka kesimpulannya adalah kebenaran tetaplah kebenaran walaupun tidak semua orang mengetahuinya. Dan kebohongan adalah kebohongan walaupun semua orang mempercayainya. Begitulah cerminan digital ataupun era media sosial kita hari ini. Ironi dan mengenaskan. Sehingga poin kritis saya di sini adalah, Ibu, saya tidak hanya sekedar membawa asumsi, tapi Ketua Umum, apa yang diresahkan oleh Ketua Umum itu adalah keresahan bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu kami membuat policy paper mengenai kedaulatan digital nasional. Kedaulatan digital ini semua yang tadi dibahas itu ada di sini semua, Ibu. Harapannya kami dari BMKM bersama rekan-rekan boleh berdiri di ujung kanan sana, ada BEM SSMI bersama BMKM. Mereka merupakan tim satuan khusus untuk membuat policy paper ini, teman-teman. Kita membicarakan bagaimana blind spot ataupun infrastruktur networking yang ada di Indonesia masih sangat lemah. Kita membicarakan bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi yang sampai saat ini belum menjadi garda terdepan untuk melakukan boundaries atau penjagaan. Sehingga yang ingin saya tegaskan di sini kepada Kemenkomdigi adalah cyber security itu menjadi fundamental utama, Bu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan buzzer-buzzer masih berkeliaran di media sosial? Mau sampai kapan praktikal bisnis buzzer itu masih dikembangbiakan, bahkan dinormalisasi, atau bahkan sampai dengan menjadi mata pencaharian? Ini hal yang fundamental yang akan merusak bagaimana demokrasi digital. Kali itu yang ingin disampaikan, Ibu. Semoga harapannya kajian ini bisa diterima oleh Ibu. Saya izin untuk menyerahkan juga, Bu. Ya, Ibu Dewi, saya baru mau mengumumkan tadi. Tolong diserahkan langsung. Jadi ini pasti sampai ke tangan Ibu Menteri. Oke. Saya semakin suka berdiskusi di IPB ini kalau kayak gini nih. Konkret. Mana tadi timnya? Berdiri dong. Tepuk tangan dulu untuk ketiganya gitu. Cewek lagi semuanya ya. Saya menyukai pada sebuah forum-forum seperti ini di mana kemudian itu kita ada produk intelektual yang keluar. Tidak hanya kemarahan, tidak hanya caci maki. Karena ya Abdan, saya harus katakan ada juga beberapa kawanmu yang tampaknya paham betul bagaimana algoritma bekerja, di mana kemudian banyak orang suka mendengarkan kemarahan dan makian.
Saya kalau pada bagian itu, saya dengarkan substansinya, saya buang sampahnya. Nggak ada urusan. Maka terima kasih IPB. Terima kasih mahasiswa-mahasiswa yang telah membuat ini. Ibu Dewi, saya atas nama Negara Institut, tolong benar-benar sampai ke tangannya Ibu Menteri ya. Insya Allah, dijanjikan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Abdan dan juga teman-teman luar biasa ya perempuan-perempuan. Sudah saya terima, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Bu Menteri. Tapi yang luar biasa Pak Akbar, bahwa ini praktek baik bahwa publik itu bukan menjadi objek pembangunan. Di sini adalah menjadi praktek bahwa ternyata publik dalam hal ini mahasiswa bisa menjadi mitra pembangunan. Kami butuh banyak masukan. Jadi perspektifnya tidak hanya perspektif di kami, tapi memang dari perspektif masyarakat. Insya Allah ini akan kami sampaikan. Dan yang terpenting juga, forum diskusi itu menjadi penting, Pak Akbar. Jadi tidak hanya sekedar dari kami menerima dari teman-teman saja, tapi memang yang diharapkan ada diskusi lebih lanjut ya Mas Abdan. Sehingga nanti apa yang diinginkan, yang diharapkan, kita bisa wujudkan dalam sesuatu yang lebih ideal. Kita terima kasih Pak. Makasih banyak Bu Dewi. Luar biasa. Saya ke Mas Rudi dulu. Pertanyaan-pertanyaan ini kan sering kita dengarkan nih. Yang tadi-tadi itu. Jujur ya saya pertanyaan ini tampaknya sederhana. Tapi ini problem kita. Apa tanggapan Anda Mas? Kalau tanggapan saya sederhana, sebenarnya dunia digital itu kita berada dalam consensual hallucination. Di mana media sosial dan media cyber lain itu pasar ide tuh banyak banget di situ. Kita mau nemu yang syariah, setengah syariah, sampai konvensional dan jahat pun ada di situ. Mulai berpakaian lengkap, bercadar, berpurdah dengan segala macam, berkaos kaki, berkaos tangan, sampai yang tidak ada apa-apa pun ada di situ. Nah persoalannya pertarungan di consensual hallucination itu ada pertarungan yang sangat luar biasa. Kita bertarung pada teks. Karena interface tidak pernah ketemu. Coba kalau ketemu, belum tentu teksnya itu akan berani kasar. Gitu kan? Itu satu. Yang kedua adalah dalam consensual hallucination itu orang yang memiliki pengetahuan itu dianggap benar. Contoh dokter hewan lulusan mana? IPB. Sapi saya kenapa ya? Kok nggak bisa ngeluarin susu? Gitu kan? Dipegang-pegang. Oh ini mesti telur ayam kampung 7 kali, kemudian dipotong ayam segala macam. Peternak itu pasti akan berkata, oh benar. Karena dia lulusan IPB dan dokter hewan. Begitu juga ketika Anda di Shopee, minta maaf, yang keranjangnya 99 plus nggak pernah di check out itu, ya, betul kan? Betul kan? Keranjang 99 plus itu, Anda percaya pada teks, gambar. Kenapa saya mau beli ini? Karena reviewnya bagus. Review bagus itulah buzzer bekerja di situ, gitu kan? Kemudian bintang 5 gratis ongkir dengan segala macam. Itu kan consensual hallucination. Yang seolah-olah sebagai contoh itu dalam culture studies itu, kenapa iklan sampo itu Bang Akbar itu selalu rambutnya panjang dan bagus. Dan kita seolah-olah beli sampo itu ingin jadi artis seperti itu. Padahal wajah kita buruk rupa dengan segala macam gitu kan. Inilah yang saya katakan sebagai consensual hallucination gitu kan. Terlalu banyak preferensi konten yang kita tidak switch. Sehingga orang akan berkata bahwa wah, demokrasi kita gelap, negara kita udah hancur, kita tidak punya masa depan. Emosilah kita. Tapi ketika yang di switchnya berbeda, oh negara kita baik dan segala macam, ada harapan di situ. Masalahnya Bang Akbar gitu kan, ada kaum yang di tengah-tengah. Kalau dalam bahasa agama itu manzilah bainal manzilatain. Kaum yang berbaring, lebih banyak scrolling, di dunia nyata itu tidak dapat penghargaan. Contohnya seorang istri yang selalu diomelin oleh suami, seorang anak yang selalu diigerin oleh kamu kok IPK-nya cuma 2,9, teman kamu 4,9 gitu loh. Gitu kan? Kemudian teman yang selalu membuli dia gitu kan. Ketika membuat status media sosial, semua akan dapat like. Semua akan mendapatkan perhatian. Gitu kan? Kan itu tadi betul masalah communication-nya Bang Ilham ya gitu kan. Apapun yang kita omongin ya dalam dunia nyata tidak dapat perhatian, dalam dunia media sosial itu pasti dapat perhatian. Kita ngobrol nih sama-sama nih berlima minum kopi, kita naikin kopinya enak, biasa saja. Tapi kalau di media sosial modal 10.000, klik kopi kenangan, klek kita naikin
Sabtu sore cuman ditemenin kopi. Yang ngejawab banyak Bang Akbar gitu loh. Gitu kan. Mulai dari orang baik-baik, ya nggak apa-apa. Yang penting ada temennya kopi. Buaya masuk, mau ditemenin ngopinya dek. Biawak mulai, mungkin bisa kita curhat bersama gitu kan. Komodo masuk, dek share lokasi, abang datang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa consensual hallucination itu kita ngomong apapun di media sosial, kenal nggak kenal, itu pasti dapat apresiasi, dapat like, gitu kan, dan pasti akan dapat komen. Jangan ngomong-ngomong ya, rahasia yang antara kita ya. Sebenarnya juga ini sudah kena sama kita ini, sama saya terutama. Saya itu paling nggak suka anak saya tinggal satu orang yang ada di rumah. Yang satunya polisi entah di mana, nangkap orang. Yang satunya sekolah di Inggris, yang satunya main pedal di mana, main karate di mana. Jadi ketemu di meja makan itu jarang sekali. Tapi ketika ketemu itu pegang HP masing-masing, gua ngamuk gitu. Simpan HP. Jadi saya biasa ambil baskom itu, simpan semua HP di situ. Nggak ada urusan. Otoritas orang tua. Kan gitu ya. Nah seperti ini tadi ini. Ya ini mau apa lagi, namanya kehidupan sosial kita, apa namanya, ruang sosial kita sudah berubah oleh digital ini tadi. Maka saya beranggapan ini adalah acara yang luar biasa karena kita bisa saling berbicara tentang problem kita sehari-hari. Kadang-kadang kita nggak menyadari, adik-adik kan mungkin tidak menyadari, ini kan cuma media sosial, tapi kebudayaan Anda sudah berubah, termasuk kepada orang tua. Lebaran, ayah, ibu, selamat lebaran ya, sudah dulu ya ada temanku, orang tuamu mau bicara dengan kamu lebih lama loh. Tetapi karena beranggapan kita dekat atas nama ruang digital itu. Jadi secara tidak langsung kebudayaan kita udah berubah. Itu loh. Oke. Terima kasih Mas Ruli ya. Thank you. Saya ke Pak Andi Ilham dulu. Sebagai penutup ini karena waktu sudah sedikit. Pak Ilham, Pak Ilo, dari buku yang Anda bikin ini saya paham situasi Anda. Tidak perlu panjang lebar. Apa yang Anda inginkan? Baik dari sisi otoritas pemerintah maupun kita-kita para pengguna media sosial ini. Yang pertama Pak Akbar yang ingin saya highlight bahwa kita hentikan pemikiran bahwa tentang utopia internet itu identik dengan kebebasan dan demokrasi ya. Itu sama sekali salah. Di banyak negara sekarang itu sudah mengembangkan apa yang disebut dengan konsep democratic innovation. Jadi sudah mulai menginovasi mereka kehidupan demokrasi yang inline dengan ruang publik digital. Misalnya di Taiwan itu bisa dibuka nanti platform pemerintah namanya V-Taiwan. Itu mereka mengembangkan satu platform yang mampu menjadi arena diskursus rasional. Jadi bukan emosional. Jadi publik di sana boleh menyampaikan aspirasi, kemudian diklasterisasi berdasarkan. Jadi benar-benar ruang publik ini menjadi satu, kalau dalam teori politik klasik itu ada namanya mekanisme input, proses, dan output kebijakan. Jadi sebetulnya ruang digital ini bisa ditransformasi menjadi semacam itu, mekanisme ada input, ada proses, dan ada output kebijakan di situ. Dan itu sudah dipraktekkan misalnya oleh untuk level kota itu di Barcelona ada namanya open source namanya Decidim. Itu sudah berkembang, sudah mapan dan bahkan di cloning beberapa negara kota di Eropa. Kemudian juga V-Taiwan. Bahkan juga di Brasil sudah mengembangkan itu. Saya merasa bahwa di Indonesia juga mungkin bisa itu ke depan untuk mengembangkan satu platform yang disebut dengan democratic innovation ini. Tapi mungkin nanti kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan lokal kita ya Bu ya. Karena sebenarnya kan problemnya adalah apakah kita itu bersedia menerima kritik. Biasanya kita bersedia tetapi yang berdasarkan keinginan kita. Bukan evidence base-nya, artinya apakah masuk akal atau tidak kan? Nah, apakah publik mampu menjelaskan secara masuk akal? Di situ masalahnya. Nah, kalau itu mampu pemerintah untuk membuat satu platform yang mampu menjembatani itu, mentransformasi itu, saya kira ke depannya kita mampu mengeliminir seperti perdebatan-perdebatan yang emosional di internet. Mungkin itu Bu Direktur barangkali yang saya ingin sampaikan. 8 hari yang lalu
saya dari London bergerak ke arah selatan, menyewa sebuah rumah kecil di St. Leven namanya. St. Leven itu di daerah Cornwall, 4 jam dari London. Kami sewa rumahnya, tapi di platform, kan menyewanya lewat platform, apa namanya, lupa saya, anak saya gitu. Tapi di situ sudah langsung ketahuan bahwa sewa rumah itu kami menyumbang pajak untuk kota itu sekian. Kemudian disampaikan bahwa 100 meter dari tempat Anda ada restoran di mana itu dagingnya itu terbaik dan bla 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 bla. Saya jadi pusing gitu. Kenapa sampai sedetil itu? Tampaknya Pak Andi Ilham itu membayangkan sudah ada kota juga seperti itu tadi. Jadi misalnya kita belanja apa, kita tahu bahwa uang kita ada masuk di situ. Tinggal bagaimana nantinya uang itu pajak itu dipakai untuk yang sebenar-benarnya. Kan itu tuntutan mahasiswa kan selama ini. Gua bayar pajak nih atas nama orang tua gua nih. Lu pakai nggak dengan benar wahai pemerintah? Kira-kira kan gitu ya. Pak Andi Ilham, saya sebagai sahabatmu dan sebagai teman tentu saja sangat berterima kasih Anda memilih lembaga kami Nagara Institute untuk menerbitkan buku ini. Selanjutnya terakhir Pak Prof, monggo silahkan. Saya kok tertarik pada tantangannya Saudara Upi Asmaradana tadi. Tampaknya setelah ini perlu bicara dengan Pak Rektor ya. Pak Alim dan Pak Denny tadi, bisakah IPB untuk mengambil inisiatif untuk itu tadi? Karena ini mana tadi Bu? Ini mereka tidak oman-oman loh. Mereka melakukan kajian loh. Sekali lagi tepuk tangan loh. Karena lagi-lagi nih saya mau nge-spill nih. Banyak juga teman tuh dan yang maki-maki kiri kanan dan jadi tokoh. Tapi tidak pernah kita mendengarkan yang terstruktur seperti ini. Terima kasih IPB. Silakan Pak Prof. Baik, terima kasih Bang Akbar. Yang pertama, kami siap Bang untuk merespon itu. 2 tahun lalu kami mendirikan program studi AI, Artificial Intelligence, sudah ada di kami. Tahun ini kami menerima tahun ketiga ya, mahasiswa angkatan 63. Dan itu sebetulnya di dalam aspek pendidikan, terus aspek penggunaan tadi sudah kami sampaikan, kami punya panduan yang sangat baik. Nah, jadi kami sangat siap untuk mengembangkan platform atau apapun bentuk-bentuk yang bisa berkontribusi juga nanti kepada pemerintah. Yang kedua, kami ingin merespon juga yang tadi ditanyakan kaitan antara, bukan kaitan, popularitas versus kepakaran. Ya. Jadi ini betul menjadi PR. Kita tahu bahwa perguruan tinggi ini kan ada tempatnya para pakar ya. Tempatnya inovasi dihasilkan. Nah, jadi kalau kami melihat ini tentu ada 4 hal Bang. Yang pertama tentu terkait dengan kepakaran itu sendiri, betul ya. Kepakaran itu kan tidak dihasilkan dalam waktu yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi itu proses panjang. Lewat kegiatan di lab, lewat interaksi di dalam kuliah, mendengarkan diskusi dengan para mahasiswa, akan terbentuklah kepakaran. Namun kalau kepakaran tidak bisa memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka dia hanya ada di dalam ruang kelas atau hanya di perguruan tinggi. Jadi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah komunikasi. Itu hal yang menjadi penting. Nah, berikutnya yang ketiga, setelah ada kepakaran yang memang dimiliki oleh perguruan tinggi, tentu IPB juga memiliki hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana komunikasinya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengkomunikasikan ini ke publik dan memiliki kepercayaan dari publik terkait dengan kepakaran tersebut. Betul nggak sih ini Bapak A, Ibu B ini betul-betul pakar, atau jangan-jangan yang tadi nih sambil baca aja dia langsung disebut pakar gitu dan sebagainya. Nah, itu menurut saya 4 hal yang sangat penting. Jadi ada tadi sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya lagi, jadi jangan sampai nanti perguruan tinggi itu menghasilkan sesuatu hasil penelitian, inovasi, pakar, tapi disebutnya menara gading, dia tidak sampai ke bawah. Jadi kemampuan komunikasi menjadi penting. Oleh karena itu, bagaimana yang tadinya mungkin disebutnya sulit ini untuk bisa diterjemahkan, jadi harus dikemas menjadi bahasa yang mudah bisa diterima. Dan bagaimana caranya? Tentu ya saat ini berbagai platform ada, maka strategi dari perguruan tinggi adalah bagaimana menggunakan platform tersebut agar sampai ke masyarakat dengan bahasa yang mudah, mungkin TikTok, dengan Instagram, lain sebagainya. Jadi itu menurut kami untuk merespon hal tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi
Mohon kami sebagai perguruan tinggi ini tetap bisa disupport oleh kementerian, oleh teman-teman lain sebagainya, karena tanggung jawab kami sangat besar untuk menghasilkan para generasi yang dalam, saya yakin tidak sampai 20 tahun lagi, mungkin 10-15 tahun mereka akan duduk bergantian di sini. Kalianlah yang nanti akan mungkin mengambil kebijakan. Ada juga yang jadi seperti Bang Akbar, ada mungkin yang jadi seperti presiden, ya bukan presiden mahasiswa. Ada yang akan menjadi rektor. Di tangan kalianlah nanti Indonesia akan berada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak Prof, terima kasih. Saya harus berjanji bahwa realitas yang ada di sini tentang AI itu tadi, selain akan disampaikan oleh Ibu Dewi karena pimpinannya langsung, saya berjanji juga akan menyampaikan langsung kepada Ibu Mutia. Karena saya baru tahu bahwa ternyata memang sudah ada yang mengembangkannya. Memang baru IPB dengan yang satunya lagi, Pak ya? Ada di UI pun ada. Iya. Prodi ya. Iya, karena menurut saya ini harus kita berikan support. Apalagi kementerian kalau saya tidak salah memang lagi getol-getolnya fokusnya pada digital itu tadi ya. Saya berjanji Pak Prof untuk menyampaikan langsung kepada Ibu Menteri, karena apapun namanya dia teman saya di dalam dunia politik. Pada akhirnya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, sampailah kita di ujung acara, maka izinkan saya mengatakan begini. Luar biasa Institut Pertanian Bogor. Luar biasa karena mampu merancang sebuah agenda menjadi sebuah produk. Seperti yang disampaikan tadi. Ini yang penting sebenarnya. Karena ternyata itu bukan awang-awang. Seperti yang dikatakan oleh Pak Upi tadi, ternyata mereka satu tarikan nafas. Artinya teman-teman di IPB Bogor, terkhusus yang melakukan penelitian, paham apa problem kita. Berikut dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Maka izinkan saya sebagai penanggung jawab langsung dari Negara Institut, sebuah lembaga kajian yang saya dirikan bersama dengan beberapa pemikir untuk mentransformasi dan melakukan pengayaan pikiran baik di politik maupun pemerintahan. Berterima kasih atas penerimaan yang luar biasa di IPB Bogor, Pak Prof dan Adinda, Pak Presiden dan teman-teman lainnya, hingga kemudian kita bisa berdiskusi seperti ini. Saya berharap pada kegiatan-kegiatan berikutnya kita bisa bekerja sama lagi, dan ini lebih meriah lagi dari hari ini yang luar biasa. Ini kita cuma tapping dulu ya, kita nggak live streaming ya, tapi kita tapping dulu ya. Nanti akan kemudian kita perbaiki supaya, karena tidak bisa kan 2 jam kita tayangkan di podcast kita. Apapun namanya, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, inilah bangsamu, inilah bangsa kita yang membutuhkan tanggung jawab kita bersama. Mari berkarya bersama. Sebelum saya menyerahkan kepada MC, maka ada simbolisasi peluncuran buku dengan cara penyerahan buku dari penulisnya kepada beberapa orang yang dipilih, terutama kepada para pembicara di sini. Silahkan barangkali bukunya. Nah ini, silakan Pak Ilham menyerahkan kepada para narasumber. Saya minta juga kepada peneliti tadi mewakili 1 orang. Silakan di sini. Ya, dan Pak Upi Asmaradana, silakan atas nama Generasi Digital. Silakan. Sini deh. Barangkali di sini barangkali jadi agak maju sedikit di sini, Ilok, sini. Iya, menghadap ke sini, silakan aja bukunya. Mai, silakan. Sini aja. Sini aja. Iya, oke, silakan. Sini dah. Maju. Benar, sebagai penerima buku. Kan. Ya, lagi. Jangan duduk dulu Pak, semuanya. Dikasih semuanya. Silakan. Oh ya. Ya. Mantap ini. Sri Kandi ini. Oh, ya. Betul. Lagi. Silakan. Apa maju situ biar fotonya bagus. Oke, masih ada 1 itu. Dek, itu masih ada tuh. Masih kurang lagi 1. Ya. Kepada Ibu Dewi juga sudah? Oh, oke. Iya. Bentar. Biar fotonya bagus. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ya.
Dan dengan itu kemudian para narasumber, Pak Warek, Pak Ruli, dan yang lainnya, Ibu Dewi terutama ya, terima kasih banyak. Acara sudah selesai dan kemudian kepada anak-anakku sekalian terima kasih. Untuk itu saya kembalikan ke MC.